Halo semuanya, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap selalu bahagia ya tentunya. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana tips dan trik dalam transaksi jual beli tanah. Sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan informasi terupdate tentunya ya. Nah, di channel ini teman-teman akan mendapatkan video seputar karir, investasi, dan peluang usaha ya tentunya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, sesuai judulnya tadi, tips dan trik dalam jual beli tanah. Jadi saya akan bercerita terkait pengalaman saya dalam membeli atau jual beli tanah yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Tentunya ya, dari beberapa kali transaksi banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang saya dapatkan dan tentunya baru saya ketahui ketika saya melaksanakannya secara langsung. Baik, yang pertama, tips yang pertama teman-teman semua dalam melakukan jual beli tanah, yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu legalitas. Nah, legalitas di sini yang kita maksud yaitu terkait surat menyurat dari tanah tersebut atau properti tersebut. Nah, di Indonesia tentunya banyak sekali berbagai macam bentuk surat atau legalitas yang ada ya. Tentunya surat yang paling tinggi yaitu sertifikat hak milik. Nah, di sertifikat hak milik ini teman-teman harus ketahui bahwa sebelum kita membeli tanah tersebut, kita harus pastikan bahwa orang yang menjual tanah tersebut ialah pemiliknya secara langsung atau namanya tertulis di sertifikat tersebut. Karena ketika teman-teman membeli tanah, yang menjualkannya misalkan pemilik tanah yang tertulis di sertifikat itu Bapak Andi, tetapi yang menjualkannya kepada teman-teman semua itu Bapak Budi. Nah, secara hukum ya, secara hukum dan menurut peraturan yang ada, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena secara aturannya yang bisa menjualkan atau memindahkan haknya ialah orang yang bersangkutan, yaitu orang yang tertulis di sertifikat tersebut. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan seperti itu. Kemudian dari legalitas yang pertama yaitu sertifikat hak milik ya. Kemudian ada lagi tanah yang non sertifikat. Nah, tanah yang non sertifikat ini yaitu seperti girik, kemudian petok D, letter C, kemudian juga surat jual beli ya. Kalau di desa itu biasanya surat jual beli biasa. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika di legalitas yang SAM tadi, teman-teman harus memastikan bahwa nama yang tercantum di sertifikat ialah orang yang menjualnya secara langsung. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau yang kondisi tanah yang tidak bersertifikat seperti apa tipsnya? Tipsnya yaitu teman-teman bisa tanyakan secara langsung kepada kepala desa, kepada tetangga, atau tanah yang berbatasan kiri, kanan, depan, belakang. Teman-teman bisa tanyakan. Teman-teman bisa tanyakan bahwa siapa pemilik asli dari tanah tersebut. Jangan sampai nanti ketika sudah jual beli ternyata tanah tersebut bukan pemilik asli. Nah, jadi kita sangat menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Nah, sejauh ini juga kalau saya lebih memprioritaskan tanah-tanah yang bersertifikat karena memang secara namanya udah ada, kemudian kita juga bisa ngecek secara langsung di BPN. Jadi ya transaksinya lebih aman ya, lebih aman tentunya. Kemudian juga itu tipsnya ya buat teman-teman semua. Kemudian tips lagi dalam yang perlu kita perhatikan ya dalam jual beli tanah yaitu kita harus memperhatikan yaitu akses jalan ke tanah tersebut. Nah, banyak sekali tanah-tanah yang dijual yang mungkin harganya cukup miring tetapi akses jalannya tidak ada. Jadi akses jalan itu menjadi perhatian yang sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan. Karena ketika tanah tersebut berada di tengah-tengah, kemudian tidak ada jalan lain, kiri, kanan, depan, belakang tersebut misalkan itu perkebunan atau kan sungai. Nah, ini tentunya sangat merepotkan ya. Merepotkan dalam arti seperti ini. Ketika tidak ada akses jalan, teman-teman ingin membuka usaha, teman-teman ingin membuat
perkebunan, tentu nanti untuk proses pengangkutan material, barang, hasil panen, hasil produksi, tentu teman-teman akan kesusahan untuk mendapatkan jalan. Nah, jadi ketika teman-teman membeli tanah, jadi benar-benar harus dipastikan aksesnya, jalannya ada. Syukur-syukur kalau kita beli tanah yang posisinya berada di tengah, kita bisa mendapatkan jalan ya dari tetangga kiri kanan. Tetapi kalau case-nya tetangganya ini tidak mau memberikan jalan, nah tentu hal tersebut akan menjadi masalah bagi kita tentunya ya. Karena kita tidak bisa mengeluarkan hasil produksi, tidak bisa memasukkan barang, material. Nah ini tentu akan malah menambah kita tambah pusing ya tentunya. Jadi akses jalan juga harus diperhatikan. Dan nilai jual tanah yang berada di pinggir jalan dengan yang masuk ke dalam, tentunya harganya sangat berbeda ya. Tentunya harga di pinggir jalan biasanya cenderung lebih tinggi, kalau yang di dalam biasanya cenderung lebih murah. Nah, hal tersebut harus diperhatikan. Dan kalau kita lihat dari segi perkembangan, tentunya tanah yang berada di dalam dengan tanah yang di pinggir jalan, tentunya perkembangannya akan lebih cepat yang berada di pinggir jalan, karena bisa dimanfaatkan untuk usaha, buka bisnis, kemudian juga bangun rumah, bangun ruko, ya masih banyak lagi. Tentunya akses jalan juga harus diperhatikan ya teman-teman. Yang kedua tadi akses jalan. Kemudian kondisi fisik ya. Yang ketiga kondisi fisik. Nah, kondisi fisik di sini perlu kita perhatikan bahwa kalau di daerah seperti di tempat saya, di daerah-daerah tempat saya itu untuk tanahnya itu banyak sekali, dan tentunya kita harus memperhatikan kondisi fisik. Kondisi fisik ini yang dimaksudnya seperti apa? Kondisi fisik yaitu kontur tanah. Nah, ketika tanah tersebut rata, datar, tentunya teman-teman tidak perlu mengeluarkan lagi biaya untuk pengurukan, untuk meratakan, kemudian juga untuk biaya timbun, dan masih banyak lagi ya tentunya. Jadi kondisi fisik ini tentunya harus diperhatikan. Kalau saya secara pribadi lebih mengutamakan tanah-tanah yang kondisi fisiknya atau letaknya itu datar ya. Jadi saya nggak perlu repot lagi, nggak perlu pusing lagi mikirin nguruknya gimana, kemudian juga kalau kita mau buka usaha gimana. Jadi ya lebih cenderung mengutamakan tanah-tanah yang datar ya. Dari beberapa tanah yang udah saya beli, ya alhamdulillah saya dapat tanah-tanah yang bisa dibilang datar ya, walaupun ya mungkin tidak datar-datar banget ya, tapi bisa dibilang datar ya. Jadi walaupun kita keliling pakai motor nggak jadi masalah. Jadi enak ya, kalau proses untuk pertanian juga kita untuk mengangkut hasil produksi juga enak. Kemudian setelah itu kondisi fisik yang selanjutnya yaitu terkait yang perlu kita perhatikan tipsnya juga, yaitu value dan price. Nah, value dan price ini apa? Value ini ialah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian price yaitu harga yang kita bayarkan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Misalkan saya punya, ya bisa dibilang ini pop mie. Pop mie ini harganya ya kita bisa bilang 5.000. Harganya 5.000 ya. Misalkan ada orang yang jual jual pop mie ini, misalkan ada seorang bapak jual pop mie ini harganya 5.000. Tapi sebenarnya pop ini pop mie ini itu harganya bukan 5.000. Misalkan harganya 10.000, harga pasarnya misalkan 10.000. Nah, cuman pop mie ini dijual dengan harga 5.000. Nah, jadi value-nya seperti apa? Value dari pop mie ini 10.000, tetapi price atau harga yang kita bayarkan 5.000. Nah, jadi tentunya dengan kita membayar 5.000, tapi kita dapat pop mie yang seharga 10.000. Nah, itu yang saya maksud. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan ya. Kalau saya lebih senang memperhatikan beberapa value dan price tentunya. Jadi value dan price tentunya menjadi pertimbangan bagi saya dalam memutuskan untuk membeli sesuatu ya, baik itu tanah maupun properti ya. Jadi dan juga saham ya, karena saya juga aktif investasi di saham. Jadi saya selalu memperhatikan value dan price. Di tanah juga seperti value dan price, kemudian di properti juga value dan price juga itu sangat saya perhatikan ya. Jadi saya balik lagi, jadi ada 4 tips
bagi teman-teman semua untuk melaksanakan atau melakukan jual beli tanah yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama tadi legalitas, usahakan tanahnya udah bersertifikat, kemudian namanya yang tercantum juga sesuai dengan yang menjual, kemudian juga akses jalannya harus bagus, di pinggir jalan itu lebih diutamakan, kemudian kondisi fisik, carilah tanah-tanah atau lokasi yang tempatnya memang datar, tidak jurang, tidak perlu nimbun lagi, tentunya akan mengurangi biaya yang teman-teman keluarkan ya. Kemudian value dan price yang terakhir. Jadi dipastikan bagi teman-teman semua kalau bisa dalam mencari tanah, properti, saham ya tentunya ya, selalu perhatikan value dan price. Kalau memang value-nya bagus, price-nya sesuai, atau bahkan murah atau bisa disebut under value, tentunya hal tersebut langsung dieksekusi aja, nggak usah pikir dua kali ya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini ya, terkait tips dan trik dalam jual beli tanah. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan teman-teman semua dan lebih berguna ya tentunya kepada teman-teman semua yang ingin melakukan jual beli tanah. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe channel ini, klik like, komen, dan share juga apabila bermanfaat ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.